lagi ya. Iya. Iya. Boleh nggak kalau lagi nyanyi yang megang laptop jangan diajak ngomong? Bisa nggak kalau lagi nyanyi yang megang laptop yang benerin kabel? Paham? Sabar. Jadi datangnya setengah jam sebelum live. Lo pasang tuh kabel. Ya. Jangan sampai gue kirim perang ke Palestina lo. Gue baju gue Palestina nih hari ini nih. Orang baru halal bihalal udah lo. Enggak, kata orang lagi nyanyi dia ngudek-ngudek yuk. Jangan ngobrol makanya jangan ngobrol. Kan kita harus ada eye contact. Masuk awal. Paham nggak? Elah. Ya udahlah. Mana kesabaran gue tipis banget ini hari. Lanjut. Ibu mau nyanyi mau naik kuda coba. Kenapa sih? Lu kok kurusan deh Wendy? Hah? Kok kurusan ah? Masa sih? Jadi gituin ntar dia jadi ini lo. Tadi lu pakai kaos kutang legbong itu. Biasa kan kalau pakai legbong ada yang nyempil keluar ya Wendy. Iya. Kurus baik. Lu sekarang kalau pakai legbong ada yang keluar enggak? Enggak, gue sekarang alhamdulillah yuk. Gak, gue gak kurus segini pas 65, 64. Gue kalau 65 kilo kayak apa ya? Kayak gue. Botak. Oke, langsung Bu Ayu tembang berikutnya tanpa emosi, asik. Kita siap nyanyi kuda lumping. Serius Bu Ayu? Hah? Sampai naik kuda banget. Iya. Enggak, beda lagunya nih. Ayo mainin. Karena you komplit nggak sih? Ada yang kawinan. Makasih ya wah. Ada yang kawinan ya? Kenapa? Lah kalau ngapain jadi palang pintu begini? Nah, iya nggak tahu. Tadinya gue mau hari ini keren banget lu, Bor. Lu keren banget. Iya, gue Free Palestine. Ya terus? Ya kan ya udah, baju gue tadi kan Palestine gue gitu. Tadi lu sempet motor, lu sempet mogok ya, Yuk? Mogok. Hah? Sampai dekil banget sayang. Orang tadi ya, kata security yang depan biasa mayurin gue gini. Bu Ayu, maaf nih, perasaan hujan udah selesai kok baru becek sekarang. Ini Lisa sayang. Protes aja. Jadi Lisa. Siapa? Ini Lisa style. Lisa, Jenny, semua. Jenny. Kalau lu kan siapa kalau lu? Siapa? Talia Yuk. Mama Iis kemarin sempat dirawat di rumah sakit. Sembuh, udah sehat, belum bedok lagi. Iya. Udah ngomel lagi yuk, udah mulai semua dia. Mama Iis badannya gatel-gatel. Kenapa? Kiriman kayaknya deh. Kalau ngomong gampang banget sayang. Asal aja nih orang. Dia katanya mikirin gue. Kalau ngomong. Sakit apa? Aku bilang gitu kan. Sakit apa? Gak tahu nih. Aneh mama. Kata dokternya gak kenapa-napa. Tapi badan mama gatel-gatel sampai ke muka-muka. Aku bilang gini, mama kena kiriman kali. Kata gue. Rame lagi berita nih. Gatalnya Mama Is sampai ke muka-muka. Iya. Padahal target gue cuma tangan loh. Lu yang ngirim. Ada aja deh ah. Oke, judul hari ini ya. Dah. Ya, pakai di briefing. Judul hari ini judulnya adalah Kamu tahu nggak persamaan kamu sama petir? Oh, tiba-tiba bikin kaget. Gue kaget elegan ya gue. Gue udah gak bisa kaget. Hujan geledek-geledek aja kita tetap syuting. Bener juga sih, gempa aja kita tetap di dalam. Kita cuma bisa nyaksiin lampu goyang begini. Cuma petir organ. Lo tau gak waktu gempa kita bertiga udah pada mau keluar. Ruben mah tetap disuruh duduk di sini. Sabar ya Bor. Iya. Emang udah. Lah gimana gua nggak di sini? Orang kamera cuma ke gua doang lo. Karena cuma Ruben doang. Apa? Dia dua nih. Anti Covid sama anti gempa. Anti kopi sama anti gempa. Tadi udah kompak. Judul hari ini. Judulnya adalah Kamu tahu nggak persamaan kamu sama petir? Tiba-tiba bikin kaget. Baca. Ya udahlah pokoknya gitu orangnya gitu ya. Orang juga paham. 1, 2, 3. Kamu tahu nggak? Nggak usah langsung tiba-tiba aja. Nggak bisa jelek dong. Nggak bisa yuk Dari betul awal. tiba-tiba nggak ada awalnya. Lu kata tapping diedit nih. Nggak bisa gitu sayang. Ayo Kamu tahu nggak persamaan? Sabar ngapa sendiri baik sih? Lama banget. Ayo cepetan deh. Yuk, ayo Bener. deketan sini.
1, 2, 3. Kamu tahu nggak persamaan kamu sama petir? Tiba-tiba bikin kaget. Nah. Apa Jang? Emang kok jadi perempuan udah gak diajak ngomong sama laki mah agak-agak error ya. Jadi kayak punya dunia sendiri gitu. Iya. Iya. Kan dia juga paham ngapain pakai diajarin. Tereret, jreng. Sekarang ini kita kedatangan selebgram yang tiba-tiba bikin kaget karena kisah hidupnya. Kita panggil ini dia, Bang Madun. Iya kenapa? Makanya dari perawan gua ajarin masak, lu kagak mau masak lu. Sekarang lu punya laki bagaimana lu bisa masak? Dari kemarin gua bilangin sayur asam kagak pakai ketumbar, mau nyemur lu. Di mana-mana namanya sayur asam pakai bawang merah, pakai terasi, pakai lengkoas, pakai salam. Lu keprek-keprek aja bagaimana sih lu Nur? Masa lu kalah sama si Ayu lu? Assalamualaikum. Ayah, apa kabar? Wen, salam ayah. Ayah, apa kabar ayah? Wen sehat no? Sehat. Astagfirullahaladzim. Ayah suruh pakainya pakai gamis. Apa kelas baru buat lo? Mau nyari apaan emang? Ya enggak kan, ayah kan emang lagi jaga kuda. Kalau dibilangin sama ayah susah banget. Ona ya udah siapin gamis. Jalannya gimana tadi berapa langkah jalannya? 1, Ayah, 2, 3. ayah udah siapin gamis. Udah ayah siapin jilbab. Lah ngapain pakai sepatu boot no? Apa sih emang kan ini namanya lagi gaya. berkuda. Ruben apa kabar? Hebat. Silakan duduk. Abang gak hebat ya duduk deh. Susah kalau punya anak sanong mah. Iya. Orang tua dibilangin sama orang tua lu. Hah? Bang Madun. Bang. Terima kasih sudah hadir ke Brownies. Bang Madun ungkap kesedihannya karena usahanya terancam gulung tikar. Gue jangan sedih mulu apa, gue pengen bahagia tahu. Punya tayangannya dulu ya, ini dia. Ini ya kita sempat mendengar pemberitaan itu pada saat itu ya, tapi kita belum mendengar lagi dampaknya setelah kejadian itu, kejadian yang menyebalkan, mengesalkan. Tapi bersama Bang Madun nih, Bang Madun, jadi efek review food vlogger itu dampaknya kuat banget ya Bang? Kuat banget, sangat kuat. Dari 13 anak gua itu semuanya saudara gua, Ben. Yu, Ben, Ivan, lu pengusaha, Ayu juga pengusaha, semua pengusaha. Ya. Kita kan sakit hati banget ya. Kalau saudara nih, gimana di saat lagi bahagia, lagi happy, kerja sama kita rangkul, namanya itu janda. Udah tua, ya kan zaman sekarang di Indonesia, coba orang udah tua, siapa yang menerima di perusahaan, Ipan, ya kan? Nggak bakalan bisa. Daripada kongko yang kagak jelas, kongko sono sini, ntar kongko juga ngomongin orang, yuk kerja sama gua. Dia nggak punya laki, anak yatim piatu ada di situ, nggak punya laki, dia juga hama. Anak kan bentuk nggak tapi ngeruin, kita aja kerja, oke, kita aja kerja. Kita gaji 1 hari itu per hari. Kalau lagi rame gua kasih 150.000. Oh harian ya Bang? 13 orang itu. Sekarang nganggur yang 9 orang. Bang, kalau kita boleh diingetin lagi, kalau abang itu jualannya makanan apa sih Bang? Makanan Betawi. Apaan aja menunya? Paling favorit jengkol, Ya. kecap gurame, Ya. ikan bakar kue, terus puyung hai ala Betawi gitu. Ada cumi asin. Ya. Nah yang legendaris itu ayam madu. Dari tahun 98 tuh ayam madu. Ayam madu. Oke. Dari minyak Bang, wijen itu. Ini dalam hal ini kita bahas sebenarnya bukan kesalahan ya, tapi maksudnya gini, mungkin jika ada masukan yang baik, mungkin tidak menjadi konsumsi umum ya, Ya. bisa dikasih tahu secara personal, gitu maksudnya ya Bang. Oke, ya? bener. Nah, oke, katanya abang ini sampai minjem uang ke bank buat renov warung. Jadi ceritanya begini Wendy, semua, Ivan, Ya. semua yang ada pemirsa yang ada di sini di Brownies. Jadi kita kasih tahu dulu nih. Iya. Sebenarnya waktu gua punya duit nih Wendy, namanya gua orang tua, kayak ayah Rojak juga gimana kepada anak-anaknya, pasti belinya aset. Bener. Nih gue punya anak 6, meninggal 3, tinggal 3. Nih 3-3-nya anak gue udah pada dewasa. Nih gue pikirin nih masa depan dia. Gue beliin aset, gue beliin rumah, gue beliin tanah buat masa depan anak-anak gue. Anak gue kuliahin.
gue sekolahin. Gue bukan orang goblok yang emang dulu orang tua, gue sebagai orang tua yang emang gak sekolah. Sekarang gue pengen anak gue jadi orang bener, jadi orang sukses, nggak mau kayak gue, Ivan. Iya. Di saat gue beli aset buat anak-anak gue nggak punya tabungan dong. Habis semua tabungan gue. Emang bener-bener ludes. Tahu nggak Ivan? Ruben semua segala macam gitu. Jadi tuh gue tipe orang tua yang kalau naruh duit di rumah, gue kasih karet. Gue masukin karet, gue taruh di kotak celengan. Gue nggak taruh di bank. Saudara gue menjual rumah karena punya utang, gue beli tuh rumahnya 480 juta. Itu duit kontan. Gue beli cash, nggak pakai di bank. Gue karetin satu-satu. Dihitung pakai lidah. Udah beres semua. Pas gue beli aset itu buat anak gue yang perempuan, rencana gue buat anak gue yang cewek. Yeah. Biarpun sekarang dia udah kerja, alhamdulillah udah kerja, tetap gue bagi. Bagian dia ada. Takutnya pada ribut nantinya. Yeah. Speed gue udah dagang lancar. Di saat gue lagi beli aset itu gue lancar. Datang vlogger nih. Gue nggak sebutin namanya. Datang pertama vlogger. Masalah tisu. Banyak yang nge-share, bang, tuh warung lu lagi dijelek-jelekin. Gue liat, astagfirullahaladzim. Udah, gue nggak tahu tuh dia masuknya. Gue nggak tahu dia izin apa enggaknya. Nggak apa-apa nggak izin juga, tapi jangan menjatuhkan orang. Kalau lu mau makan, welcome, silakan. Ada tisu. Tisu itu ampar-amparan waktu itu pertama. Nah yang kedua datang lagi vlogger juga. Dia tuh sampai nge-review, sampai dibilang makanan gue kayak muntah kucing lah. Segala macem lah. Tambah lagi gue dibully sama netizen. Berapa juta orang yang ngebully gue. Cuman ada seorang sosok perempuan yang luar biasa. Dimana di saat gue lagi ancur-ancurnya, ayu gue nggak punya tabungan, akhirnya gue bilang ke istri gue, ma ini gimana warung mau diberesinnya pakai duit siapa? Kata bini gue, tabung ke bank, taruh. Kita punya surat tanah, kita punya syarat tanah 4. Kasih ke bank 1. Bini gue yang support gue. Gue mau minjam sama saudara diomongin, dia pinjemin kagak diomongin iya. Yeah. Gue minjem sama saudara gue pada susah, Wendy. Gue mau minjem sama siapa? Sama artis, gue minjem. Sama Ivan, sama Ruben. Mereka juga pada punya, masing-masing punya kesibukan. Dia biarpun artis, gue nggak bisa minta sama teman-teman gue. Gue diem, sendiri gue diem. Gue jalanin semuanya. Teman-teman artis pada masuk semuanya segala macam. Mereka ya udah sebagai teman aja. Dia nggak tahu dapur kita seperti apa. Kita smile, tertawa bahagia di depan kamera. Demi apa? Demi kita biar supaya jangan apa direndahin orang. Tetap ujung-ujung itu dihujat. Gue baca DM-an, akhirnya gue down. Gue jatuh di kamar mandi. Bini gue yang jerit. Bini gue ada di sini tadi, mana nggak tahu. Nanti dia yang cerita semua, jadi kalau dia diundang kemari. Udah gue akhirnya minjem duit ke bank 250 juta Ivan. Gue pinjam, gue mau minjem sama siapa? Akhirnya gue pinjam ke bank. Surat gue sekolahin lah. Tanah gua dikasih tuh sama orang bank. Banknya gua nggak sebutin ya. Pasti udah nonton di sini nonton nih. Ya makasih, maafin ya kemarin telat-telat dikit 4 bulan gua telat sampai ditegur sama bank. Yeah. Ya emang kak, gua pernah yang ngerasain yang namanya dagang waktu gua lagi rame Ivan, Wendy, Ayu. Itu gua dapet 7 juta paling kecil, 7 juta, 15 juta, 20 juta itu paling gede weekend. Hampir 5 bulan. 1 juta juga gue nggak dapet. Karena nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Sedangkan gue nanggung 13 orang. Lu bayangin aja gimana lu kagak mau tantrum. Gue bukan ngurusin anak bini gue doang, Ivan. Gue ngurusin keluarga gue di situ. Tapi bang, maksudnya itu kan kemarin cerita kemarin. Iya. Nah sekarang ini kan berarti abang kan mesti kudu bisa move on ya. Udah. Dan keahlian abang itu kan dimasak. Jadi kalau menurut aku sih masih banyak waktu kesempatan untuk diperbaiki sih. Betul. Bang. Insya Allah bisa balik lagi. Betul. Balik lagi. Tapi warungnya tetap masih ada kan sekarang? Doa dari netizen semuanya, banyak yang support gua, dari doa istri gua. Emang istri gua kan guru ngaji juga guru ngaji yang tanpa dibayar. Anak-anak kecil itu guru ngaji setiap hari loh dia ngajar ngaji. Itu alhamdulillah sekarang warung gua Wendy udah rame lagi Wendy. Terima kasih buat netizen Indonesia yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Ya. Semangat ya bang, semangat ya. Dulu cuma 2 orang, 3 orang Bon.
Sekarang udah 45 bulan masuk lagi setiap hari. Amin. Ini gue rasain udah 3 bulan. Tolong lu jangan acak-acak lagi usaha gue. Gue lagi pengen tenang. Oke, Bang Madun. Pengen ibadah. Ini ngelihat semuanya kan dampak itu kan kuat sekali ya untuk vlogger ya. Nah itu akhirnya harus mengeluarkan karyawan ya dengan berat hati pasti. Betul. Akhirnya ketika keterpurukan itu yang bangun sakit, dari sakit, setelah itu bagaimana Bang Madun bisa bangkit lagi pada saat itu? Ya, bismillah ada Allah. Iya. Gue ada bismillah ada Allah, gue juga punya aset juga yang bisa gue jual. Iya. Tapi di mana gue mempertahankan dulu yuk, karena gue punya anak yuk. Gue tuh kepengen anakku tuh pengen punya semua yang dari hasil jeripaya gue. Jangan sampai gue berkorban mulu demi saudara gue. Gue pengen berkorban demi anak. Iya. Gue capek lo berkorban demi saudara melulu. Gue tuh pengen jenengin anak, Pan. Anak-anak gue. Ini abang emang pegel banget ya, Bang? Pegel banget, pegel. Pegel banget, Pan. Ya Allah, gue mukanya tantrum, gue pegel, capek. Emang kalau orang sedih tuh abang disangkanya abang lagi tantrum gitu. Padahal gue capek, yuk. Ya. Capek banget, hidup gue capek. Pikulan pundak seseorang itu kan kadang-kadang orang pengen disamakan, padahal kan semua orang itu ya beda-beda dalam ceritanya gitu ya. Bang, ini maaf banget ya dengan pemberitaan yang lagi rame, orang yang pernah nge-review abang nih sekarang juga lagi tertimpa masalah ya. Gua nggak pernah nyumpain orang, seburuk apapun dia membenci gua pernah doain dia. Gue pernah waktu sholat tahajud, di mana gue minta sama Allah, gue bukan minta sama manusia, ya Allah bukain rezeki gue. Pas gue lihat di sejadah, gue ngeliat muka orang itu yang ngacak-ngacak warung gue. Gue bilang, gue ditelepon sama Denny Sumargo, gue pengen ketemu beliau, gue pengen rangkul dia seperti anak gue sendiri. Gue pengen benerin, artinya nih sekarang orang yang kita jatuhin, kita udah usik-usik, kita udah jelekin, kita jangan kita musuhin. Kita rangkul lagi, insya Allah yang mau balik baik sama kita. Wendy, Ayu, Ayah Rojak juga ngajarin begitu kan sama Ayu. Ayu sering dihujat orang, tapi Ayah nggak pernah dendam sama orang. Itulah orang Betawi. Betawi itu bener-bener emang kalau lagi ngoceh-ngoceh. Tapi kalau udah baik, Wen, sama orang, memedi aja datang ke rumah kita. Elah, buset, welcome lo makan di rumah gue yuk. Memedi tuh yang datang ke rumah kita. Kita bayain. Begitu. Tapi kalau mungkin beliau tidak bisa ditemui karena harus menyelesaikan permasalahan yang cukup besar ya, cukup rumit. Dan merugikan sebuah perusahaan besar pastinya. Apa yang ingin abang sampaikan? Mungkin dari tayangan ini nanti ada yang menyampaikan untuk dia yang lagi nonton. Aku kepengen semuanya udah baik-baik aja, karena aku juga udah mau melupain semua, udah mau ngelupain semuanya, dan dimana aku ngelupain itu tujuannya apa? Aku biar supaya keberkahanku ada lagi, karena kalau memaafkan orang itu insya Allah hidup kita barokah, Ayu. Makanya semua nih teman-teman semua yang ada di media dimanapun berada yang udah mau jangan-jangan ke rumah gua, please ya, gua udah pengen tenang, terserah lo mau bagaimanapun tentang gua, tetap gua bahagia. Bang, coba ingetin lagi, warungnya di mana? Warungnya? Di Google Map Madun Oseng-Oseng, di samping Rumah Sakit Sariasi Cipondo. Cipondo tuh di mana sih? Cipondo, Rumah Sakit Cipondo. Tangerang BSD. Masih di enggak, Cipondo, Tangerang. Cipondo. Tangerang. Ya budak agak kencengan kali, agak kencengan lo. Nggak, dia taunya BSD kali. Cipondo ke arah BS Alam Sutra ke sonoan. Ini bawa abang. SD Aigo, Nggak tahu Cipondo sebelah mana. Makanan, Ayu, Ayah bawa makanan, Ayah. Iya. Wah, ini ya Bang Madu. Mantap Bang Madun, coba ceritain, kamera handheld maju. Kita bantuin nih. Kita bantuin Bang Madun biar usaha Bang Madun ya. Bang Madun biar usahanya meledak lagi nih. Coba ceritain Bang Madun, ini jengkol apa nih? Menunya biar dipromoin lagi. Begini, sebenarnya ada lagi menu tadi orang belum matang semuanya karena emang dari bangunnya pagian, lamaan lu jadi nggak matang. Umi, tenang, sabar. Iya benar. Sabar loh. Iya benar. Bapak udah sabar banget itu. Cumi cabai bawang, ini favorit banget orang pada makan di warung. Jengkol nih. Jengkol cabai bawang. Cabai bawang. Tapi masak makannya pakai sambal ono. Yang ini. Oh, dicocol lagi, Be. Tempat aduk boleh bawa pulang nggak? Boleh. Ini jengkol balado. Rasa saya. Oh, rasa. Saya ada Ayah. Iya, Ayah sampai merah banget nggak takut diseruduk banteng. Itu sama. Kurang ojoknya. Kurang ojok. Ayo tuh. Anak pakaian angkatin no. Nah. Begitu. Begitu. Ayo, makanin dulu. Yuk. Ini apa? Ini jengkol balado.
Jengkol balado yang banyak digemari sama masyarakat. Ini ceritanya kalau makan ke warungnya abang semuanya fresh apa udah jadi? Fresh sekarang. Masak masak. Jadi kalau mesen langsung dimasak. Langsung dimasak. Oh. Karena kemarin sempet ya kita karena orang terlalu banyak, jadi kita masak sekali sebaskom. Kalau ini enggak sekarang. Enggak, sekarang kita lebih ke memperbaiki. Berarti cumi juga gitu panas Cumi ya? asin panas. Ya ini tapi kok nggak panas bang? Nggak ada AC. Baru jam berapa? AC. Ya, ayo. Ajang pakai microwave aja enak nih pakai nasi panas Ayo, Jang. Ke itu Jang ke ruangan lantai 7 Jang, panasin dulu. Ya lantai 7 kemari lagi udah dingin. Ayo. Cobain Wendy. Ayo nih makan sayang. Lalu Cobain. Ayo puasa. makan. Lu puasa sayang. Ayo mau makan ya? Hari Selasa. Aku puasa sampai Kamis. Ayo, suapin mau no. Enggak ya. Ayo, nggak apa-apa, sayang. Nggak bisa, gue mau makan nasi keras gue. Iya. Masih keras. Ini ya Allah sobat lu Cil. Bukan, bisanya panas, Mbak. Oh, Mbak, maunya panas. Enggak nih panas sayang. Enggak, aku pegang tangan. Oh, di tangan. Aja. Enggak apa-apa. Aja. Mbak, tapi ini punya Babe kan? Iya semua punya Babe. Bener Ini nggak? punya Babe apa punya orang art? Demi Allah ini punya gue. Babe Gua bawa. Ya udah ini Cumi asin. Dik, ini bawa Dik, yang ini Dik. Kok dibawa semua? Yang ini yuk. Pan sambalnya enak banget, Pan. Pedes. Mbak, ini bener ya? Ya. Nah kalau ini berapa harganya kalau di warungnya? Per porsi 30.000. Per porsi Untuk makan 30.000. bertiga orang. Makan Oh, buat bertiga. Tuh 30.000 lu buat 3 orang. Ayo Orang. Murah. Harganya oke loh. Per orang, kasarnya per orang makan 20.000 kenyang ya? Jengkol 30.000 untuk sepiring untuk 3 orang khusus. Ya. Ayam madu isi 2 ayam madu itu yang paling legendaris. Wendy belum pernah makan. Makan apa sana? Amin ya Allah. Kayak arep-arep banget Masya Allah. Wendy makan sama bininya. Enak kali siang-siang panas-panas ya. Ayo mah kagak minta duit sama Wendy kagak. Kagak minta duit sama Wendy kagak. Ayo cuman Wendy pada kesana nyengir doang. Amin ya Allah. Amin. Kita udah selesai puasa. Apaan? Lu puasa juga? Enggak, gue pengen mau mampir. Gue nggak review. Kemis. Gue mau makan. Ntar gue mampir ke tempat. King Abdi kesana mulu King Abdi. Iya. Mampir. Nah, Gue saya sering ya, Mat. Besti aku. Kalau kisaran segini kalau di warung ayah berapa ini? Warung ayah? Ya. 70. Ya kan? Udah kebaca. Iya. Jangan begini-begini juga. Nah, kalau abang jualan pecak berapa? Pecak itu yang gede ukuran ber4 orang. 100.000 grame. Kalau ayah? Ayah berapa Cak? 150. Oh iya. 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 Soalnya kan jauh kita. Iya. Bintang saya. Toge goreng oncom. Oke, goreng oncom. The favorite is a makanan eatingku di warung. Itu toge goreng. Apaan, Be? Gua dibawa toge goreng. Belum Malah ayu. Berapa porsi? Kudu dibasahi dulu. Berapa? Ya lama. 15.000. Berapa ayah? Kemahalan. Berapa? 70. Ya iya. Coba aja. Gocap. Be, orang bawa gerobaknya dong toge goreng. Gerobak. Abang ada toge goreng juga? Ada. Ada Pakai toge oncom. goreng, pakai oncom, pakai lontong kan, Be? Oh, nggak pakai lontong. Itu mah geco namanya. Nanti kita makan nggak ada habisnya ya. Iya. Kita akan kembali setelah satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Yeay.